Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait perkembangan strategi pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Puan juga bicara soal opsi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, termasuk mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Puan membenarkan bahwa Andika menjadi salah satu kriteria sosok cawapres Ganjar Pranowo. Acara 2 hari ini kami PDI Perjuangan beserta P3, Perindo, Hanura ingin menyampaikan bahwa yang pertama pemilu pesta demokrasi itu harus dilakukan dengan bahagia, gembira, saling menghormati, menghargai. Kemudian apapun yang menjadi kelebihan dari capres Ganjar Pranowo tentu saja harus ditonjolkan. Namun tanpa perlu kemudian misalnya saling menjelekan dengan capres-capres yang lain. Namun kan kita pasti sebagai manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tadi juga saya menyampaikan bahwa kalau saya sampaikan bahwa apakah kemudian capres Ganjar Pranowo itu adalah yang paling hebat, saya kan mengatakan bahwa bukan itu yang ingin ditampilkan, tapi bagaimana kita menyatakan dengan bahasa rakyat bahwa capres kami memang capres yang cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan dan lain-lain. Jadi tolong minta di sini, menghimbau di sini bahwa yang saya sampaikan dalam sambutan saya itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tanpa memotong-motong, bahwa sepertinya kemudian saya mengatakan bahwa capres Ganjar Pranowo tidak hebat. Namun untuk rakyat silakan memilih bahwa kehebatan dari capres Ganjar Pranowo itu apa. Karena kan semua masyarakat, Gen Z dan lain-lain semua yang lainnya mempunyai referensi. Karena memahami substansi dan lain-lain sebagainya. Jadi saya memang menghimbau kepada Jurkam itu bukan kemudian merasa bahwa capres kami ini paling hebat, namun hebat untuk rakyat dalam membangun bangsa dan negara. Ada lagi? Kalau Mbak Puan ditugaskan apa nih untuk kemenangan Pak Ganjar? Mbak Puan disiapkan untuk bertugas sebagai apa sih? Ya harusnya ya Jurkam nasional yang nantinya bukan hanya menjadi Jurkam capres dan cawapres, tapi juga Jurkam PDI Perjuangan. Tapi kalau nama Mbak Puan gitu ya diusung menjadi cawapres dari capres nanti, apakah Mbak Puan siap? Waktu itu saya sudah menyatakan bahwa ada 6 nama yang kemudian sekarang sedang kami godok. Sekarang mungkin nambah juga, ini mungkin yang di sebelah saya juga bisa. Itu Mbak, kita mau follow up Mbak, apakah memang Pak Andika ini juga jadi nama yang kuat? Tadi beberapa waktu lalu kan ada 10 nama, kemudian tadi Mbak Puan ada 6 nama, nah ini apakah memang sudah mengerucut salah satunya Pak Andika? Dari nama-nama yang kemudian ada di di publik, semuanya tentu saja kita pertimbangkan, kita lihat track record-nya, kita juga lihat apakah itu cocok untuk bisa mendampingi capres Pak Ganjar, mempunyai cita-cita dan visi misi yang sama dan lain sebagainya. Ini kan waktunya masih ada, jadi semuanya pertimbangkan nama-nama yang kemudian di publik. Tapi kalau soal spesifik yang di samping Mbak Puan alias Pak Andika ini seperti apa sih Mbak? Ya bisa aja. Cocok cawapres apa ketua tim sus nih Mbak? Bisa dua-duanya. Mbak Puan isu lain ya Mbak ya? Mbak, ini nanti malam ada pertemuan Pak Budiman Sujatmiko dan ada atau ini perorangan atau bagaimana nih Mbak? Saya nggak tahu apakah itu ada perintah, tapi yang saya bisa sampaikan bahwa semuanya boleh saja bersilaturahmi dan dalam kemudian mendiskusikan masa depan bangsa dan negara. Silaturahmi itu nggak pernah ada yang salah, silaturahmi itu menurut saya sangat positif. Jadi ya nanti sesudah pertemuan kita dengar apa sebenarnya yang dibicarakan. Menurut Pak Jokowi tidak masalah ya Mbak? Apa? Soal pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kira-kira masalah apakah terkait dengan koalisi juga? Harus tanya Pak Jokowi, kan saya nggak ikut pertemuannya, atau nanya Pak Surya Paloh, saya nggak ikut pertemuannya. Mbak, izin soal pertemuan Pak Budiman lagi, ini apakah nanti setelah bertemu dengan Pak Prabowo nanti juga akan dipanggil begitu oleh teman-teman DPP untuk menceritakan sekiranya silaturahminya bicara soal yang saya pahami Mas Budiman itu PDI Perjuangan. Jadi apakah kemudian nantinya yang bersangkutan akan datang untuk menceritakan pertemuannya, apakah nanti akan diundang untuk bisa menceritakan pertemuannya, belum tahu.
kita dengar dulu dan kita lihat dulu pertemuannya terjadi atau tidak. Mbak, tapi manuver-manuver kader yang tapi pertemuan dengan Pak Prabowo, ada dengan Pak Jokowi, pada Pak Prabowo, Pak Jokowi dan juga Pak Erick Thohir ini melihat PDIP seperti apa? Manuver apa ya? Tadi soal pertemuan, ada pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pertemuan itu sah-sah aja, apalagi di politik semuanya bisa membicarakan satu sama lain, juga ya tidak ada salah paham. Jadi lebih baik kita berbicara kalau memang bisa dibicarakan, kalau memang kemudian bisa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan secara mufakat. Tapi paling tidak kalau tidak bisa ada musyawarah dan sudah pernah tidak ada salah paham. Gitu. Udah? Pak Andika? Tadi kan apa? Tadi udah sama Mas Hasto. Udah. Tadi udah duluan, Bu. Oke. Sama Mas Hasto. Ya, makasih ya. Puan. Jadi dari bilang Pak akan terjadi dalam waktu dekat, Mbak. Dalam waktu dekat, insya Allah. Kira-kira kapan? Dalam waktu dekat. Mbak Puan, Pak Andika itu sebenarnya udah berkata apa belum sih Mbak? Tanya yang kebersangkutan ya. Tadi kan Mas Hasto udah jawab. Tanya yang kebersangkutan. Ya, kasihan.